Nah, saudara, saya sekarang sudah berada di daerah Tegalalang. Di tempat ini saya akan menjumpai seorang pelaku usaha di bidang rekreasi sebetulnya dan juga resto. Nah, kita ingin mengetahui seperti apa kondisi atau hal-hal yang mereka hadapi selama masa pandemi dan bagaimana mereka bisa survive. Ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location. Baik, waduh. Apa kabar Blito Today? Baik sekali. Sehat ya, Astung Kareng ya? Astung Karo, terima kasih sekali Mas Bambang udah berkunjung ke tempat saya di Alas Harum Bali ya. Siap. Nah, saudara, saya sudah bersama dengan, saya akrabnya manggilnya Blito Today. Ya, salah satu pelaku usaha di bidang pariwisata, tentunya tempat rekreasi lah. Posisi masih di Ubud ini. Seperti itu ya, masih kawasan ini sih kalau secara geografis tempat ini di Kecamatan Tegalalang. Masuk Tegalalang. Tegalalang ya. Baik, waduh. Saya juga berterima kasih atas waktunya bersama dengan Kompas TV pada kesempatan kali ini. Blito Today. Blito Today, mungkin sedikit jelaskan dulu usahamu itu apa sih? Ini kita sedang berada tempat apa sih? Kalau boleh tahu. Di sini nama usaha saya ini Alas Harum Bali. Terus di Alas Harum Bali ini para tamu bisa menikmati beberapa hal. Kita ada tiga tipe usaha yang ada di satu kawasan. Kita ada restoran. Ini adalah salah satu produk kita yang terbaru. Terus kita ada aktivitas, ada swing, ada skybike, ada flying fox juga. Terus ada trekking juga kita di sini yang bisa dilakukan oleh para customer. Terus yang satunya lagi kita ada kopi. Kita jualan kopi luwak. Mungkin Mas Bambang pernah dengar ya. Kopi luwak adalah salah satu komoditas utama Indonesia, di mana kopi luwak adalah salah satu kopi termahal di dunia. Baik. Itu kita ada di sini juga. Jadi memang ini tempat salah satu destinasi favorit lah untuk di kawasan Tegalalang ya. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi ada aktivitas cukup ramai kalau kita melihat ya. Kemarin ya. Iya, sebelum COVID. Nah, sebelum COVID. Nah, ini menarik. Kita mau ngajak ngobrol-ngobrol sebetulnya. Kan pandemi COVID sudah berjalan 1 tahun. Nah, kita tuh sebetulnya ingin tahu sih sebetulnya bagaimana dampaknya. Kita bicara kemarin setahun dulu deh, ya, di Today. Bagaimana kondisi realnya, dampaknya seperti apa yang kita alami, yang dialami oleh Alas Harum terkait dengan ini. Bisa bercerita sedikit boleh? Ini dampak setelah COVID-nya pas sebelum? Ya, jadi 1 tahun setelah ada pandemi ini. Oh, setelah ada pandemi. Ya, kalau bandingin dengan sebelum new normal ya. Iya. Kalau berbicara dampak, otomatis memang kalau saya sendiri dari sisi pengusaha ini benar-benar tamparan yang luar biasa sekali. Karena ini benar-benar di luar prediksi dan di luar hitung-hitungan kami sebagai pelaku usaha gitu. Jadinya dampaknya sangat besar sekali, terutama dari segi ekonomi, dari segi income, terus dari segi pemberdayaan karyawan juga gitu. Karena dengan adanya pandemi ini, jujur aja Alas Harum yang sebelumnya ketika normal dulu mempekerjakan hampir 400 orang, jadinya kita harus benar-benar memutar strategi bagaimana caranya tetap bisa bertahan di situasi yang sangat sulit ini. Ada penurunan sampai angka berapa itu Blito terkait dengan ini Blito? Terkait dengan pandemi ini? Iya, ini. Hampir 90% ya. Hampir 90%. Hampir 90% lebih ya. Jadi sangat-sangat berasa. Sangat berasa sekali ya. Gitu ya. Nah, kemudian ini kan masih mau bertahan dalam tanda kutip dengan berdarah-darah. Bagaimana menyikapi ini kemarin setahun ini? Apa yang strategi yang diterapkan seperti apa, Blito? Ya, jadi gini, setahun yang lalu kalau nggak salah itu tanggal 27 Maret ya, kalau nggak salah itu kan ada surat edaran dari gubernur bahwa seluruh usaha di Bali diwajibkan untuk tutup. Jadinya kita sebenarnya pernah tutup hampir 3 bulan sebelum ada istilah new normal di bulan Juni. Jadinya per bulan Juni kita udah mulai buka dan kita mempunyai harapan dan keinginan untuk bertahan di situasi yang sangat sulit ini. Karena satu sisi goal kita di sini adalah sesulit apapun kita, kalau kita punya kemauan dan punya optimisme yang tinggi pasti kita bisa.
gitu. Jadinya karena di sisi lain kita juga punya tanggung jawab yang sangat besar sekali, terutama seperti apa yang saya sampaikan tadi kepada Mas Bambang. Kita ada tanggung jawab kepada 400 orang yang menggantungkan hidupnya di sini, dan dari semua orang itu adalah orang-orang lokal yang ada di seputaran Alas Harum ini. Jadinya kita benar-benar memberdayakan orang-orang tersebut. Jadinya meskipun di suatu situasi yang sulit ini, jadinya kita harus bisa berpikir bagaimana caranya bertahan. Karena kalau kita tidak punya pemikiran optimisme yang tinggi atau punya kiat-kiat untuk bertahan, otomatis kita bakalan tidak bisa berkembang dalam situasi yang survive gitu. Jadinya di situasi yang seperti ini ya, survive adalah salah satu jalan yang paling utama yang bisa kita lakukan. Lalu apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Alas Harum ya? Mungkin bisa juga memberikan sedikit informasi atau sedikit pandangan kepada kawan-kawan yang ada di rumah ya. Apa yang dilakukan sehingga akhirnya saya yakin ini berdarah-darah, tapi dengan semangat tadi kita ingin survive, menghidupi sekian banyak orang supaya tidak memutus boleh dikatakan ekonomi, karena ini kan untuk kehidupan masyarakat daerah sekitar. Nah ini strategi apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di sini? Ya, nah itu dah kebetulan di tempat kami di sini di Alas Harum Bali sendiri kita punya areal yang lumayan luas, itu hampir 5 hektar. Jadinya dengan areal yang seluas itu kita bisa meng-create banyak produk, meng-create banyak sesuatu yang bisa membuat orang datang ke sini. Karena di situasi yang pandemi ini, jadi orang itu dia butuh touch dengan alam. Dan usaha saya ini adalah usaha yang berdampingan dengan alam. Dan sebelumnya juga usaha saya ini memang sudah punya nama, dan saya membrandingnya bahwa tempat usaha ini adalah tempat di mana orang bisa merefresh diri. Jadinya itu salah satu keunggulan di tempat kami, di mana kami bisa bertahan di situasi yang susah ini, karena tempat kami ini adalah selain tempat usaha adalah juga tempat di mana orang bisa melakukan refreshment. Jadi kekuatan dengan alam, open air ini ya. Apalagi pandemi mungkin ini sebuah keuntungan ya. Iya, benar Jadi sekali. masih ada celah, masih ada peluang bahwa hal ini masih memungkinkan kita untuk melakukan inovasi, berbuat yang lain gitu ya. Karena memang selain protokol kesehatan, ternyata memang posisi alam terbuka ini outdoor ini relatifly lebih safety ketimbang yang indoor kan gitu ya? Iya, benar sekali. Itu salah satu ya? Iya, benar sekali Mas. Makanya kalau dari segi protokol kesehatan kita di sini benar-benar nggak ada kendala untuk ngejalanin itu. Karena satu sisi kita mengurai si customer datang ke tempat kita itu sangat-sangat mudah sekali dari segi social distancingnya, karena kita punya area yang luas gitu. Jadinya kepada teman-teman mungkin di rumah yang punya usaha atau mungkin yang usahanya masih sedang tutup saat ini, janganlah berkecil hati gitu, karena ketika kita ada usaha pasti tetap ada peluang gitu. Sekecil apapun peluang itu, kalau kita ada usaha untuk menggrabnya itu pasti bisa berputar, karena kunci kita sekarang ini adalah bagaimana kita menggerakkan ekonomi, bagaimana kita berjuang biar ekonomi itu berputar gitu. Karena kalau ekonomi itu sudah berputar dan kita tidak mau bergerak, otomatis kita tidak hanya bisa berpangku tangan saja, itu bakal susah sekali. Kita tidak akan pernah bisa bangkit. Pernah bisa bangkit. Saya yakin sekali itu. Tadi kan menarik. Jadi ada upaya-upaya yang dilakukan selain sudah ada brand dan ini dipupuk terus. Ya. Kemudian ada membuat sesuatu yang baru ya. Kemudian menggunakan apa lagi nih? Saya dengar kan di medsos gencar juga kalau nggak salah. Iya, kebetulan ya itu dah. Di zaman sekarang ini, di zaman digital ini, kita benar-benar memanfaatkan sosial media. Jadinya sosial media kita benar-benar gencar sekali untuk melakukan promosi produk-produk terbaru kita, terus hal-hal apa yang bisa dilakukan di tempat kami gitu. Jadinya di sisi lain juga kita melakukan promosi secara offline juga. Kayak kita menyasar corporate, menyasar kayak ada teman-teman motor kayak gitu juga ya, komunitas juga gitu. Jadinya kita offer ke mereka benar-benar special price sekali gitu. Jadinya satu sisi biar mereka bisa melakukan refreshment, di sisi lain juga mereka bisa melakukan aktivitas dan tetap aman. Karena seperti apa yang saya sampaikan tadi, di sini kita benar-benar gampang sekali mengurai mereka gitu. Iya, baik. Jadi memang salah satu kita promo di medsos itu untuk menunjukkan bahwa kita ini tetap eksis, ya. Kita tidak close, kita tidak tutup. Iya.
kita tetap ada dan safety untuk dikunjungi gitu kan ya, protokol kesehatannya kita kuat gitu kan. Waduh, menarik. Tapi saya kira nanti kita akan lanjut lagi ya tadi ya, masih ada satu segmen kita akan berbicara tentang bagaimana ke depannya ini masih 1 tahun lagi, bahkan kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini kan. Tetapi upaya-upaya dari pemerintah apapun ya sekarang menjadi ini kita lah. Apa yang ingin kita lakukan, kemudian bagaimana tetap mampu bertahan supaya kita bisa melewati pandemi ini gitu ya. Oke Mas Mamang, Siap. kita lihat-lihat wahana yang saya ceritakan tadi. Mungkin ada salah satu wahana yang Mas Mamang tertarik untuk lakukan. Siap. Di sana ya. Ya, di sana.